Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Ini kita awali dulu ini ya. Atas nama cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan innallaha witr yuhibbul witra. Allah itu ganjil, mencintai yang ganjil. Maka pengen lebih semangat lagi malam hari ini sebab perjuangan menanti datangnya para alim ulama untuk menuntut ilmu merupakan bagian dari sebuah perjuangan. Dan orang yang berjuang akan dikenalkan oleh Allah kepada pemimpin pejuang, yaitu Imamul Mujahidin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maka mari kita lebih semarak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin, ibu hadirat, para asatizah, para ustazat, para habaib, para alim ulama, jami'u masyayikh, para kiai, para sesepuh, para aparatur pemerintah, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan berkumpulnya para alim ulama bersama dengan aparatur dan semua pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mohon pada Allah mudah-mudahan Allah curahkan barakah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin, ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu di dalam satu ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa orang yang timbangan pahala kebaikannya lebih berat, sakulat mawazinu, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat, adapun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, apa itu mahiyah? Narun hamiyah. Jadi timbangan pahala kebaikan di akhirat, yang kita tahu timbangan kebaikan pahala ini menyebabkan orang akan masuk ke dalam surga. Lalu apakah hadir kita di tempat yang mulia ini juga termasuk timbangan? Justru lebih dari itu. Kenapa demikian? Karena ibadah itu ada yang orang ibadah itu tidak asyik. Ada orang yang ibadah ada rasanya, dan ada orang yang ibadah mendapatkan manisnya ibadah. Kalau orang yang ibadah ada rasanya, maka dia senang dengan ibadah. Tapi kalau orang ibadah kok merasakan manisnya ibadah, maka dia akan benci dengan kebalikannya. Saya ulangi lagi. Kalau kita merasakan manisnya sesuatu, maka kita akan merasakan pahitnya kebalikannya. Kalau kita merasakan manisnya ibadah, maka kita merasakan pahitnya maksiat. Bisa?
Bisa kita pahami ya? Kalau kita merasakan ada rasanya ibadah, kita juga bisa merasakan ada rasanya maksiat. Tapi kalau kita merasakan manisnya ibadah, maka kita pada waktu yang sama merasakan pahitnya kebalikan, yaitu maksiat. Bagaimana timbangan orang yang kalau ibadah dia merasakan manis, dan kalau maksiat dia merasakan pahit? Maka orang itu tidak mau maksiat dan dia senangnya ibadah karena merasakan manisnya ibadah, maka orang tersebut sudah mesti timbangan kebaikannya lebih berat. Karena kenapa? Orang tersebut senang dengan ibadah dan benci kepada maksiat. Kebayang logikanya? Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa merasakan manisnya ibadah? Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, salasun man kunna fi wajad halawatal iman. 3 hal, siapa di antara kita merasakan salah satu dari 3-nya, kita akan merasakan atau merasakan mencicipi manisnya iman. Bukan merasakan iman, bukan merasakan rasanya iman, tapi merasakan manisnya iman. Kalau sudah merasakan manisnya iman, maka kita benci kepada kekufuran. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang merasakan manisnya iman? Kita ambil nomor 1 saja. Idza kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya paling dicintai dari yang lainnya. Dari sini menunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah saja belum cukup untuk merasakan manisnya ibadah. Tapi kalau kita merasakan betul-betul punya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah di situ Rasulullah menyatakan wajad halawatal iman, ada rasanya manisnya iman. Oleh karenanya, mari bapak-bapak, ibu-ibu, supaya lebih terasa lagi kita membaca ya Nabi, kita membaca salah sedikit ya, supaya betul-betul lebih terasa. Nanti ada penceramah-penceramah dari Al-Bahjah, dari pusatnya dan semuanya. Mudah-mudahan bisa terbuka hati kita, merasuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai dengan bersalawat terlebih dahulu. Ya Nabi salam alaika, qul salam alaika, Habib salam, salawatullah, anta syamsun anta nurun nuri, anta anta misbahus sudur. Ya Allah, Nabi salam, ya Rasul salam, laika ya Habib. Salawatullah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senang baca Quran, setelah itu juga kita bersalawat, mendengarkan waktu azan, sholat, terasa nikmat, dan akan ada namanya halawat al-iman, manisnya iman. Maka kita akan benci kepada kemaksiatan, maka mizan timbangan kebaikan kita begitu besar. Itulah sebabnya maka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mencintai Allah azza wa jalla adalah amalan yang sangat-sangat membuat berat timbangan gitu ya. Sehingga Nabi Allah Adam alaihi salam ya, ketika minta doa, minta diampunkan oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum lagi setahun, belum lagi 2 tahun, belum diampuni oleh Allah.
sampai 100 tahun pun belum diampuni dosa makan buah khuldi, sehingga beliau Nabi Adam alaihissalam bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad belum diciptakan pada waktu itu, belum dilahirkan. Maka Allah menyatakan, wa ma adraka ma Muhammad, dari mana engkau tahu tentang Nabi Muhammad? Maka dikatakan, aku menengoknya, menolehnya, aku lihat di dalam pintu surga. Makanya bapak-bapak hadirin, kalau bapak mampir ke Mekah, di pintu Ka'bah ada kalimat. Kalau mampir ke Madinah, di pintu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kalimat yang ulama menyatakan itu adalah kalimat yang tertera di dalam pintu surga. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad wa sadiqul amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul. Seorang syekh dari Dubai menyatakan bahwa itu adalah kalimat yang tertera dalam pintu surga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kalau kita mencintai Rasul disertai dengan diawali dengan mencintai Allah, timbangan kita bagus. Dan kita juga kalau tidak Rasulullah dan Allah lebih kita cintai daripada yang lain, maka kita termasuk orang-orang fasikin, orang fasik. Di mana di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah Azza wa Jalla menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Siapa orang yang mana orang tuanya, anak-anaknya, saudaranya, pasangan hidupnya, keluarga besarnya, hartanya yang dikumpulkan, bisnis yang dia takut rugi, rumah yang dia sukai, rumah yang dia tempat yang dia sukai, jika 8 ini lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, Allah Subhanahu wa taala marah dan Allah menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang fasik. Mencintai Allah tanpa mencintai Rasulullah dikategorikan fasik. Oleh karenanya maka Allah dan Rasul mesti kita lebih cintai. Tetapi bagaimana Pak Ustadz mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai anak kita? Bagaimana kita ini nggak bisa ngebohong? Kita cinta Rasul, kita cinta anak juga. Bahkan di situ tidak boleh kita juga lebih mencintai diri kita lebih daripada mencintai Nabi. Bagaimana saya akan bisa mencintai diri? Maksud saya bagaimana kita bisa mencintai Rasul lebih dari mencintai diri kita? Maka keterangannya ada 2. Ada yang namanya hub atifi, cinta yang dari hati, kasih sayang dari hati, fitrah manusia mencintai anak, ini dinamakan dengan hub atifi, cinta dari hati, cinta yang fitrahnya. Tapi ada yang kedua namanya hub akli, yaitu cinta dari akal. Contoh, tidak ada yang suka minum obat, apalagi obatnya pahit. Tidak ada orang yang senang disuntik. Tetapi ketika dia tahu dengan akalnya bahwa kalau minum obat yang pahit ini maka penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah, kira-kira diminum gak tuh obat? Kenapa dia senang minum obat yang pahit? Karena dengan akalnya dia tahu bahwa nanti penyakitnya akan sembuh. Kenapa mau disuntik? Karena dia tahu nanti dia akan penyakitnya akan sembuh. Maka kita pun mencintai Rasulullah dengan akal kita. Bagaimana kita di dalam hari kiamat? Akankah kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Kita mikir, maka kita mikir daripada nanti tidak selamat, maka kita mencintai Rasulullah. Bagaimana? Apakah kita nanti di hari kiamat diaku sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka akal kita akan berpikir, maka akhirnya muncul cinta di hati kita.
Nah, ini dinamakan dengan hub akli. Dari hub akli masuk ke dalam atifi, maka inilah yang dinamakan dengan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suatu pengajian singkat ini membuat kita tambah cinta lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah setelah ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih, yang mudah-mudahan dengannya ketika kita betul-betul mencintai Rasulullah, Allah akan wajibkan bagi kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.